1 bulan sekali itu saya, 1 minggu sekali misalnya buat teman-teman. Kan dalam 1 minggu itu kita dalam otak kita sudah ada planning, kita mau kemana kan masing-masing sudah sibuk dengan schedule-nya masing-masing gitu. Jadi jangan sampai kita itu merepotkan dengan sesuatu hal yang menurut kita itu ya nggak penting gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa askilil zalimin min zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa askilil zalimin min zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Semoga dengan wasilah-wasilah salawat kita selalu cinta sama salawat. Kelak kita di hari yaumul akhir kita akan dapat syafaat dari baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sahabatku dimanapun sahabat berada, semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran rezeki, dipermudah urusan kita dunia maupun akhirat. Amin ya Allah. Sahabatku yang sekarang lagi sakit, saya doakan semoga sahabatku segera diberikan kesembuhan. Dan untuk sahabatku yang sekarang lagi kurang bahagia, semoga Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan agar kita senantiasa selalu bisa berbahagia. Amin Allahumma amin. Nah sahabatku, aku ingin melanjutkan perjalanan aku ya. Nah, di sini aku mau mengeksplor ya, atau nanti mengasih tahu untuk sahabatku, terutama sahabatku yang berada di Indonesia ya. Ini mengenai apa? Ini mengenai rute ya, rute. Bagaimana jika kita itu mau mengambil barang, ataupun kita maksudnya kita mendapatkan paket dari Indonesia. Nah, itu caranya kita ngambil itu bagaimana kita untuk mencapai tujuan itu berapa jauh gitu. Jadi nanti saya mau berbagi momen pada sahabatku ya. Dari mulai keluar MTR ya, misalnya ini nanti aku mau ngambil paketan dari Indonesia yang berada di Kos WB. Jadi nanti aku mau kasih tahu sahabat mulai dari Kos WB ya, keluar dari MTR Kos WB sampai ke tempatnya itu berapa jauh kayak gitu. Jadi sahabat biar bisa tahu gitu. Karena apa sahabat? Hari ini terus terang aku sangat kecewa sekali ya. Karena hari ini tanggal 18 ya. Seharusnya barang-barang saya yang dari Indonesia itu nyampainya hari ini tanggal 18, karena tepatan saya pas waktu libur, jadi saya bisa mengambil barang tersebut gitu. Saya kan liburnya cuma 1 bulan sekali ya. Jadi kalau misalnya saya itu mau order barang dari Indonesia, itu dari hari Rabu barang itu sudah dipaket, hari Kamis sudah take off dari Indonesia, hari Minggu pas tepat aku libur sudah nyampe di sini gitu. Jadi saya itu sangat kecewa sekali karena ini saya dikecewakan terus terang dari pihak cabang dari agen jasa tersebut. Agen jasa tersebut itu beralasan katanya anaknya rewel. Masuk akal nggak sih? Katanya rewel, jadi barang saya itu di-cancel sama dia. Terus masih ada pertanyaan lagi katanya kayak gini. Maaf mbak, barang itu penting nggak sih gitu. Lucu ya. Jadi namanya kita sebagai agen jasa ya, agen jasa menyalurkan barang kiriman itu ya nggak sepatutnya ya mereka itu bertanya sama kita, barang itu penting nggak sih gitu, harus dikirim sekarang nggak sih, kan nggak penting banget gitu loh. Jadi alasan yang sungguh tidak logika. Sebenarnya beliau sudah minta maaf sih, tapi seakan maafnya itu saya nggak bisa terima gitu, karena barang itu memang saya berharap itu minggu ini sudah datang ke saya gitu loh. Terus habis gitu setelah kita WA-an ya, kita bercakap-cakap, dia bilang katanya suruh ngambilkan teman bisa. Oke. Jadi di Hong Kong ini kita itu punya berbagai versi ya mbak ya. Nggak semua TKW itu bisa bebas. Kalau seandainya mbak-mbak TKW yang lain itu selain hari libur mereka masih bisa keluar dengan alasan mereka belanja ke pasar, begitu mereka itu belok ke sana atau ke sini masih bisa. Tapi kalau saya nggak seperti itu mbak.
Saya kan di sini libur cuma 1 bulan sekali, dan di sini saya juga tidak disuruh untuk berbelanja. Sekali saya keluar ya cuma untuk liburan kayak gitu. Jadi kalau seandainya barang itu yang saya planningkan minggu ini datang ke saya, tapi kenyataannya itu tercancel, ya sudah, barang itu nanti nyampe ke tangan saya ya 1 bulan berikutnya gitu Mbak. Jadi mohon pengertiannya. Sebenarnya Mbak ini saya tahu beliau itu sudah ex Hong Kong, tapi mungkin cara kerja beliau itu nggak seperti yang saya alami gitu. Mbaknya mungkin bisa belanja ya, setiap hari belanja, jadi bisa keluar gitu. Kalau seandainya pun nggak hari Minggu, beliau masih bisa ambil barang. Kalau saya nggak, kalau misalnya hari Minggu ini nggak datang, ya udah, bulan lagi barang itu baru nyampe ke tangan saya kayak gitu Mbak. Jadi ya menurut saya gini ya, yang namanya Anda sudah berani terjun ya ke tempat jasa atau pengiriman barang tersebut, apapun alasannya ya, itu Anda tuh harus mengutamakan sebuah integritas, kualitas gitu loh ya. Komitmen itu perlu. Jadi yang namanya konsumen itu nggak mau tahu apapun alasan kamu, entah kamu mau lahiran kek, entah kamu lagi nyungsep atau apa, itu nggak mau tahu. Taunya konsumen itu barang ini harus datang ke tangan saya hari ini, kan begitu. Gitu loh Mbak. Jadi ini sebuah sentilan aja ya untuk para jasa layanan. Kalau niat untuk melayani masyarakat ya harus benar-benar fokus kayak gitu. Jangan banyak alasan gitu ya. Jadi biar pelanggan Anda itu tetap setia sama Anda. Pelanggan Anda itu semakin lama justru semakin banyak, bukannya malah justru semakin merosot kayak gitu. Jadi alasan yang dikeluarkan ke saya atau diutarakan ke saya itu sungguh tidak masuk akal sahabat. Anaknya rewel lah, barangnya cuma satu lah, lupa lah, kan aneh gitu loh. Jadi dari sini ini memang saya benar-benar kecewa. Dan dia tadi bilang katanya suruh ambilkan teman bisa. Oke. Yang namanya teman ya, kita di sini sama-sama punya majikan. Jadi kita keluarnya kapan, itu kan otomatis ya kita harus menunggu target ataupun waktu yang diberikan sama majikan. Nggak seperti di Indonesia bebas mau kemanapun setiap saat bisa, kan begitu. Terus lagian kalau kita mau nyuruh teman, kalau teman kita itu nggak benar-benar best friend ya, friendly, ya kita kan biasa nggak enak gitu loh, karena kita tahu sendiri yang namanya kita ambil barang itu kita jalannya itu jauh banget gitu loh, dari mulai keluar MTR sampai ke tempat tujuan itu tuh jauh banget gitu loh, kan ya nggak enak banget kalau seandainya kita itu nyuruh sama temen gitu loh, nggak enak ngerepotin temen. Yang namanya juga udah temen, kalau misalnya kita udah ngomong dia mau iya, kenyataannya dia sudah schedule-nya udah banyak. Tapi kalau misalnya nggak iya, kok ya nggak enakan, kan begitu si temennya itu tadi. Jadi kita saling menjaga perasaan gitu loh. Karena kita benar-benar tahu yang namanya kita di sini libur 1 bulan sekali, itu saya 1 minggu sekali misalnya buat teman-teman. Kan dalam 1 minggu itu kita dalam otak kita sudah ada planning, kita mau kemana kan masing-masing sudah sibuk dengan schedule-nya masing-masing gitu. Jadi jangan sampai kita itu merepotkan. Jadi ini sentilan untuk Mbaknya ya yang telah siap atau terjun di agensi di bidang jasa. Sekali lagi Anda harus mengutamakan kualitas, kuantitas, integritas, komitmen ya, agar usaha Anda tetap lancar. Jadi tidak mengecewakan pelanggan. Oke sahabatku. Nah, ini aku mau explore ya. Nanti aku mulai keluar dari MTR Causeway sampai dengan tujuan saya itu nanti berapa lama. Nah, kita sudah nyampe di Causeway ya sahabat ya. Oke, jadi ini kita keluar dari MTR Causeway. Kita menuju nih exit E, Victoria Park. Oke, kita jalan ke sini. Kita mencari exit E. Nah, jadi di sini biar sahabat tuh tahu ya. Kalau misalnya ada yang nitip barang atau nyuruh belanja di Hong Kong, kita jauhnya ya perjalanan dari keluar MTR sampai ke tempat tujuan itu seperti apa jauhnya. Nah, ini di sini ada exit A, B, C, D, E, F, G ya. Kita ke sini. Exit sama ya. Oke, ini kita akan naik eskalator yang pertama. Kita naik eskalator yang pertama ya, di sini.
eskalator yang pertama ya, jauh. Jadi nanti kita naik eskalator untuk beberapa kali. Oke, ini yang pertama. Ini kita menuju eskalator yang kedua. Eskalator yang kedua. Nah, jadi kayak gini ya perjalanannya. Jadi tidak seperti di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia kita mau ngambil barang, kita naik motor, sudah berhenti di depan tokonya kan gitu ya sahabat. Jadi kalau kayak gini terus kepentingan kita, habis gitu kita nyuruh temen kan ya, kita yang nggak enak gitu loh. Oke, kita di sini keluar. Kita tut patadong dulu. Oke, kita tutkan patadong dulu ya. Kita keluar ke exit A. Exit A. Dua stasiun lagi. Kita masuknya di sini. Oke, kita menaiki eskalator yang ketiga. Wah. Oke, kita lanjut eskalator yang keempat. Ini memang sengaja saya bikin momen ya sahabat. Jadi sahabat biar tahu gitu. Jadi perjalanan kita untuk mencapai tempat di mana yang kita tuju itu nggak semudah seperti di Indonesia ya. Nah, ini eskalator yang keempat. Oke, kita sudah sampai di luar. Nah, kita keluar dari exit A. Nah, setelah kita keluar dari MTR ya, dari exit A, kita menuju ke tempat itu paketnya ya. Jadi kita ini nyebrang dulu. Kita mencari-cari karena memang aku jarang banget ya di kos WB ini. Jadi aku belum tahu tempatnya di mana. Jadi aku harus nanya-nanya gitu ya. Dan ini sambil kita jalan ya sahabat, aku ingin cerita nih. Hari ini hari Kamis ya sahabat. Kemarin hari Rabu. Nah, hari Rabu itu aku kan sudah konfirmasi lagi ya sama si itu Mbak tukang paketnya itu ya. Takutnya nanti kalau dia lupa lagi gitu, karena walaupun aku nggak bisa libur, tapi aku minta tolong sama sahabat aku untuk minggu itu minta tolong untuk ngambilin gitu ya sahabat. Tapi tetap aja nanti nyampe di tangan saya ya 1 bulan lagi gitu. Dan kemarin itu kan aku sudah bilang ke dia, Mbak paketnya sudah dikirim belum ke pusat gitu. Dia bilang sudah oke gitu ya. Dia tanya isinya apa, sudah aku jawab kalau itu mikrofon. Dia bilang oke. Udah dong, tenang kan saya ya. Nah, pagi ini dia itu WA ke aku lagi, katanya kalau elektronik itu nggak bisa masuk gitu, takutnya ada bea cukai gitu. Terus dia bilang katanya tak buka aja ya Mbak, terus yang mesin itu ditinggal biar diambil ya gitu. Jadi intinya dia itu mau meng-cancel lagi gitu. Padahal yang saya butuhkan kan mikrofonnya ya. Dia itu nggak paham mikrofon itu apa, dia itu taunya itu mesin kayak gitu. Jadi wes aku nggak mau berdebat lagi, udah males ya. 1 minggu kemarin aku udah di cancel, aku udah apa ya bisa menerima gitu, tapi sekarang malah yang saya herankan itu ya 1 minggu itu dia ngapain. Kemarin juga udah aku ingatkan, dia bilang oke, setelah hari ini hari Kamis ya, hari Kamis kan harusnya udah take off dari Indonesia. Kalau misalnya ini ke cancel lagi, otomatis harus menunggu lagi minggu depan lagi. Padahal saya sudah minta tolong sama sahabat aku untuk minggu ini mengambilkan barang tersebut kayak gitu. Jadi seakan itu apa ya, dia itu kayak nggak memikirkan kepentingan orang lain gitu, seenaknya dia sendiri gitu ya. Menurut aku dia itu sungguh tidak bertanggung jawab sama sekali gitu.
Yang jelas di sini apa yang saya sampaikan ini semoga bisa menjadi edukasi atau pembelajaran ya sahabat. Yang jelas kita di saat menyampaikan kebenaran itu akan timbul dua reaksi yang berbeda. Orang cerdas akan merenung ya, tapi kalau orang pintar pasti dia akan tersinggung dengan kata-kata saya. Kayak gitu ya sahabat. Nah seperti ini suasana di kos BB ya sahabat. Nah untuk sahabatku yang liburan hati-hati karena kayak gini udah rawan banget sama copet ini ya. Banyak mbak-mbak yang kehilangan ya karena situasi seperti ini. Ini sahabat di dekat warung Chandra ini aku masih mencari-cari ya. Oke untuk sahabatku yang masih selalu setia dan selalu stay tune di channel aku, saya ucapkan beribu terima kasih tanpa batas karena berkat doa sahabat saya semakin semangat untuk bikin konten-konten terbaru. Dan untuk sahabatku yang baru menemukan channel aku, tolong doanya ya sahabat untuk kasih like, komen, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya karena semua itu adalah gratis. Nah demikianlah sahabatku ya, betapa jauhnya saya menempuh perjalanan ya dari keluar kereta sampai tempat tujuan. Ini saya belum nyampe tujuannya ya, tapi sahabat ikuti terus nanti sampai habis ya perjalanan aku sampai ke tokonya itu untuk mengambil barang saya yang dari sahabat aku yang satunya. Aku mengorder madu karena memang hidupku tak bisa untuk nggak minum madu ya. Karena di sini memang pekerjaan saya menuntut saya untuk selalu sehat gitu sahabat. Oke sahabatku, sekali lagi kita dalam hidup harus mengutamakan sebuah kejujuran ya sahabat, karena kejujuran itu adalah hal yang terindah. Yang kedua, kita harus selalu sabar. Insya Allah dengan kesabaran kita bisa menguasai segala keadaan yang ada. Yang ketiga, kita harus selalu iman. Dengan iman Islam, insya Allah kita akan selalu terlindungi dari perbuatan orang-orang yang berniat zalim terhadap kita semua. Dan yang terakhir adalah doa. Kita sebagai manusia diwajibkan untuk selalu berdoa. Dan selanjutnya kita pasrahkan sama yang kuasa. Ini masukan ya atau saran untuk si Mbak Endangnya ya. Perbaiki kualitas serta komitmen Anda ya dalam melayani masyarakat atau pelanggan Anda biar usaha Anda makin jaya di udara gitu ya. Jadi cukup aku saja ya yang kecewa gitu. Jadi semoga nggak ada pelanggan-pelanggan berikutnya yang Anda kecewakan gitu. Nah sahabatku, jika ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan ya, karena kesalahan adalah milik saya pribadi dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selalu bersyukur dan selalu bahagia. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time in video. Bye bye. Love you all. Mas gitu. Kemana ini? Mungkin ke sini ya. Oh. Mbak, tanya Mbak. Lantai 2 sing ini kan? Oh, sana di sebelah sana. Oh. Oke. Oke, Sun. Kita salah lagi. Kita mencari 216. Iya itu. Sampai panas banget. Mungkin di sini nih. 214 216. Oh ini dia, ini 216 ya, 216.